Oke, baik. Saya lanjut ya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa terkadang dalam sebuah cerita atau latar belakang di Dhammapada, itu tidak hanya satu syair dengan latar belakang yang berbeda. Terkadang pula Sang Buddha mengucapkan beberapa syair dalam sebuah peristiwa. Nah, satu contoh adalah syair 368 sampai syair 376. Yang kalau dihitung ada 9 syair yang diberikan Sang Buddha kepada para biku. Nah, dan 9 syair ini juga penting untuk kita pahami, dan syair yang diberikan Sang Buddha juga kalau tidak dipahami menggunakan kitab ulasan, kitab komentar, akan sedikit sulit untuk bisa dipahami. Nah, syair ini sebenarnya diberikan oleh 900 biku yang ada cerita tersendiri. Jadi kalau syair ini diawali dengan syair yang menyampaikan Metawihari Yobiku Pasano Buddha Sasani Adigace Padang Santang Sangka Rupa Samang Sukang. Nah, seorang biku yang berdiam dengan pikiran penuh cinta kasih, yang memiliki keyakinan di dalam ajaran Sang Buddha, akan pergi menuju jalan menuju kedamaian, yaitu kebahagiaan yang merupakan hasil dari redamnya semua sangkara. Nah, ini saja kalau kita perhatikan nanti apa yang dimaksud dengan padang santang, jalan kedamaian. Apa yang dimaksud dengan sukang, sangkaru pak samang, atau kebahagiaan yang merupakan redamnya sangkara. Nah, itu kalau hanya sekedar ini tidak bisa dipahami, tetapi nanti akan dipahami bahwa itu mengacu pada nibbana atau kebebasan. Dan yang menarik adalah sebenarnya cerita ini dalam kitab komentar memiliki latar belakang yang cukup panjang. Tetapi secara singkat adalah bahwa pada waktu itu pada zaman Sang Buddha, Bante Mahakacana ini memiliki seorang murid yang bernama Bante Sona Kutikana. Ya, Bante Sona Kutikana. Saya lihat dulu, betul tidak? Ya, betul. Bante Sona Kutikana. Nah, Bante Sona Kutikana ini berasal dari keluarga yang berada, berasal dari keluarga yang kaya sebenarnya. Nah, tetapi karena keyakinan terhadap Sang Buddha, kemudian beliau memutuskan untuk menjadi seorang biku di bawah nasihat wejangan dari Bante Mahakacana, salah satu Bante yang sangat terkenal sebagai salah satu Agasawaka dari Sang Buddha. Nah, suatu kali Bante Kodikana, Sona Kodikana ini diminta oleh gurunya, yaitu Bante Mahakacana, untuk menemui Sang Buddha. Nah, sesampainya di tempat Sang Buddha, bahkan Sang Buddha meminta Bante Kodikana ini untuk tinggal yaitu kuti Sang Buddha, di dalam ganda kuti. Dan karena berdiam dengan Sang Buddha, Bante Sona ini tidak berani beristirahat. Maka semalam suntuk beliau hanya bermeditasi. Kemudian Sang Buddha pun juga hanya bermeditasi. Dan ketika di pagi hari, nah, Bante Sona Kodikana ini diminta oleh Sang Buddha untuk melantunkan syair-syair yang terdapat di dalam Atthakawagga. Itu syair-syair yang ada di dalam Sutta Nipata, terutama di bagian Atthakawagga. Dan Bante ini yaitu melantunkan syairnya dengan sarabanya. Jadi dengan sedikit dilakukan, dan itu menjadi indah untuk didengar. Dan setelah Bante Sona Kodikana ini selesai memberikan syairnya, nah, Sang Buddha bahkan mengucapkan sadu. Jadi mengucapkan, katakan ya, satu karang. Jadi katakan menyetujui bahwa itu sesuatu yang baik. Dan ternyata ketika Sang Buddha mengucapkan sadu, para dewa bumi yang mendengarkan juga mengucapkan kata sadu sampai di alam Brahma. Jadi mengucapkan satu karang untuk Bante Sona Kodikana. Dan bahkan di dewa yang berada di rumah ibunda Bante Sona ini juga mengucapkan kata sadu. Maka ibundanya ini bertanya, selama saya berada di sini,
tidak pernah saya mendengar ada orang mengatakan sadhu. Nah, kamu siapa? Nah, dia mengatakan, oh saya dewa. Tapi selama di sini kan tidak pernah mengatakan sadhu. Ini sadhu terhadap siapa? Akhirnya dia mengatakan bahwa anakmu telah di depan Sang Buddha mengucapkan syair-syair dengan sarabanya, dan Sang Buddha sendiri mengatakan sadhu. Maka semua para dewa sampai alam Brahma juga mengucapkan sadhu. Nah, karena bahagianya, maka kemudian ibundanya ini kepingin sekali suatu saat bisa mendengarkan bagaimana anaknya itu membabarkan Dhamma. Karena dia juga punya keyakinan yang besar terhadap ajaran Buddha. Nah, kepingin kalau anaknya itu membabarkan Dhamma. Nah, suatu kali ketika ada kesempatan, nah anaknya ini memang diminta untuk membabarkan Dhamma, dan ibundanya datang ke situ. Nah, dia mempersiapkan segalanya dan meminta kepada pembantunya untuk tidak mengganggunya. Nah, pada waktu itu ada para perampok yang ingin merampok harta benda yang ada di tempatnya Ibunda Bantisona. Karena memang orang yang kaya, memiliki berbagai macam, katakan, kekayaan, maka dirampok. Jadi akan dirampok oleh, dan tidak hanya satu perampok, ada 900 perampok yang sudah mengepung tempat di mana ibunda, ya, rumah Ibunda Sona ini, Bantisona ini berada. Dan juga ada perampok yang ini adalah ketua perampoknya, itu sudah mendekati atau berdiri di dekat Ibunda Bantisona. Kalau sampai ibundanya ini pergi pulang ke rumah, nah dia akan dibunuh. Nah, ketika rumahnya sedang dirampok, pembantunya mendatangi perempuan ini dan mengatakan bahwa rumahnya sedang dirampok. Perempuan ini mengatakan, sudahlah, biarkan mereka mengambil barang-barang yang ada di situ. Nah, saya sedang mendengarkan Dhamma gitu kan. Kemudian setelah diambil, kemudian karena dia akan masuk lagi, akan mengambil barang-barang yang lebih berharga lagi, kemudian para pembantunya juga mendatangi untuk apa? Memberikan informasi bahwa perampok ini akan masuk lebih dalam lagi untuk mengambil harta benda di dalamnya. Nah, Ibunda Bantisona ini mengatakan, sudahlah, biarkan mereka mengambil benda-benda yang ada di situ. Sampai kemudian ketika semuanya akan diambil oleh para perampok, Ibunda dari Bantisona juga mengatakan, biarkan mereka mengambil semua apapun yang ada di rumahnya itu. Saya sedang mendengarkan Dhamma. Jadi betul-betul ingin mendapatkan Dhamma dari anaknya sendiri, sampai tidak peduli dengan perampok yang mengambil harta bendanya. Nah, padahal di dekat perempuan tersebut itu adalah, yaitu ketua perampoknya yang sudah bersiap kalau sampai wanita ini pulang ke rumah, maka akan segera dibunuh. Tapi justru dengan ia mengatakan demikian, si perampok ini sadar dengan kesalahannya. Langsung kemudian dia bersujud di kaki wanita tersebut, meminta maaf, karena ternyata ya wanita tersebut memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga bahkan tidak mau untuk tidak diganggu, untuk terganggu ketika mendengarkan Dhamma. Dan bahkan perampok ini dan juga para perampok lainnya akhirnya meminta maaf kepada wanita ini dan meminta agar ditabis untuk menjadi biku. Jadi meminta anaknya itu Bantisona untuk ditabis menjadi seorang biku. Nah, dalam kesempatan itu juga, yaitu dalam kitab komentar itu juga akhirnya diberikan sebuah pernyataan bahwa itulah yang membuat wanita ini terlindungi, karena dia mempraktikkan Dhamma. Dhammo hawe rakati dhammacaring. Maka Dhamma sungguh melindungi ia yang mempraktikkan. Karena pada waktu itu wanita ini sedang mendengarkan Dhamma, sedang dalam kata lain sedang mempraktikkan Dhamma, maka bahkan ia terlindungi dari bencana yang sesungguhnya, ya kalau sampai kemudian kembali ke rumah dia akan dibunuh. Maka Dhammo hawe rakati dhammacaring. Dhamma sungguh melindungi ia yang mempraktikkan. Dhammo sucino suka mawahati. Bahwa seseorang yang mempraktikkan Dhamma dengan baik akan membawa kepada kebahagiaan. Ketika 900 biku ini
katakan yang tadinya para perampok menjadi seorang biku, mereka mempraktikkan meditasi dengan sangat baik dan masing-masing mendapatkan objeknya meditasi. Dan dikatakan di dalam khutbah ini 900 biku ini masing-masing mendapatkan objek meditasi yang kalau dihitung berarti ada nawa sata kamadhanani. Ada 900 objek meditasi. Nah, sekarang kita kan berpikir hanya 40 objek meditasi ya. Ini ada 900 objek meditasi. Ini yang objeknya yang apa saja ya. Nah, ketika mereka mempraktikkan meditasi dengan baik pada suatu ketika, nah, Sang Buddha ketika masih berada di Jetawana, beliau melihat bahwa para biku ini batinnya sudah sangat matang. Maka dari sanalah kemudian beliau Sang Buddha memancarkan sinarnya, dan disitulah kemudian beliau mengucapkan syair-syair yang membawa agar para biku ini mencapai kesucian dengan merenungkan syair-syair yang diberikan. Nah, syair-syair yang diberikan itu terdiri dari 9 syair yang tadi saya sampaikan. Metta Vihario Bhikkhu, seorang biku yang berdiam dengan cinta kasih, pasano Buddha sasani, memiliki keyakinan di dalam ajaran Sang Buddha, adi gaje padang santang, pergi menuju jalan kedamaian, kebahagiaan yang merupakan redamnya sangkara. Nah, di sini metta vihari tentu adalah, kalau di dalam kitab komentar, ini adalah praktek mengembangkan cinta kasih. Ya, bisa mencapai jana ketiga, bahkan jana keempat. Dan dengan praktek demikian, yang membawa seseorang untuk, yaitu menuju kepada jalan kedamaian, yang tidak lain adalah nibbana itu sendiri, yaitu kebahagiaan yang merupakan redamnya dari sangkara, redamnya dari semua reaksi pikiran. Kemudian Sang Buddha melanjutkan, Sinca biku imang nawang sitate lahu misati cetwa raganca dosanca tato nibanang ehisi. Nah, meminta kepada para biku, wahai biku, kosongkan perahu ini. Saat sinca biku nawang imang nawang, kosongkan perahu ini. Sitate lahu misati. Dan ketika kosong, maka akan melaju dengan ringan. Cetwa raganca dosanca, dan ketika memotong raga, nafsu ragawi dan juga kebencian, maka akan menuju kepada nibbana. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan mengosongkan perahu ini? Apa yang dimaksud dengan perahu? Apa yang harus dikosongkan? Nah, inilah kalau tidak menggunakan kitab komentar ya tidak paham, atau paling-paling ya mengande-ande. Yang dimaksud dengan perahu ini tidak lain adalah yaitu keberadaan batin dan jasmani kita, yaitu atta bawa sangkatang nawang. Jadi perahu yang berkenaan dengan keberadaan diri kita. Kosongkan dari apa? Kosongkan dari air pikiran-pikiran yang salah. Micak witako dakang. Jadi kosongkan dari pikiran-pikiran yang tidak berguna, pikiran-pikiran yang salah. Jadi bukan sekedar mengosongkan pikiran, tapi yang mesti dikosongkan adalah pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang tidak benar. Nah, setelah mengosongkan pikiran-pikiran yang tidak benar, maka yang perlu juga untuk dipahami adalah harus menutup lubang-lubang yang bisa membawa, katakan, air masuk ke dalam perahu. Apa lubang-lubangnya? Lubang-lubangnya tidak lain adalah lubang dari 6 indera kita. Jadi 6 indera kita itu adalah lubang-lubang yang bisa membawa berbagai macam pikiran buruk itu muncul. Itu harus apa? Karena itu adalah lubang, maka harus ditutup. Ditutup dengan apa? Dengan sangwara. Ditutup dengan pengendalian indera, mengendalikan mata, mengendalikan telinga, hidung, lidah, jasmani, mengendalikan yaitu pikiran. Dengan mengendalikan pikiran sehingga perahu yang kosong tersebut atau pikiran yang bebas dari segala pikiran-pikiran yang buruk, nah itu
akan menjadi lebih ringan. Ringan dan akan melaju dengan cepat menuju apa? Menuju nibbana. Nah, dengan cara apa? Memotong raga dan dosa. Nah, memotong raga dosa untuk segera menuju pantai seberang atau menuju yaitu nibbana atau kebebasan. Maka sinsa biku imang nawang artinya mengosongkan yaitu diri kita dari pikiran-pikiran yang buruk, yaitu juga dengan cara menutup 6 pintu indera melalui pengendalian diri sehingga ya batin ini akan melaju dengan cepat dan mencapai nibbana dengan memotong nafsu ragawi dan juga kebencian. Nah, kemudian ada menarik lagi dalam syair selanjutnya Sambuddha mengatakan panca cinde panca jahe panca cutari bhawaye panca sangga tigo biku oga tinoti wucati. Nah, ini kalau tidak dipahami melalui kitab komentar juga sulit. Artinya apa? Panca cinde, potong yang 5. Panca jahe, tinggalkan yang 5. Panca cutari bhawaye, kembangkan lebih lanjut yang 5. Jadi yang 5 harus dikembangkan lebih lanjut. Panca sangga tigo biku. Nah, seorang biku yang mengatasi 5 ikatan oga tinoti wucati, ia dikatakan sebagai yang telah menyeberangi banjir. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 5 apa yang harus dipotong, 5 apa yang harus ditinggalkan, 5 apa yang harus dikembangkan. Nah, kemudian mengatasi 5 ikatan apa sehingga ia seorang biku demikian dikatakan sebagai yang telah menyeberangi banjir atau ogatino. Nah, ini juga penting untuk dipahami. Nah, ternyata 5 yang harus dipotong oleh seorang biku tidak lain adalah 5 belenggu bawah. Nah, 5 belenggu bawah ini adalah 5 belenggu yang ketika itu dihancurkan, ketika itu dilenyapkan, membawa seseorang mencapai kesucian anagami. Yaitu tentu belenggu berkenaan dengan yaitu sakaya didi, pandangan salah tentang adanya diri, kemudian belenggu silabata, paramasa, kemelekatan terhadap yaitu aturan-aturan, ritual-ritual yang tidak membawa kepada kebebasan, kemudian juga wicikicca, keraguan-raguan yang kemarin sudah disebutkan bahwa ragu-ragu di sini mengacu pada keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, keraguan-raguan terhadap latihan, yaitu latihan berkenaan dengan sila, samadhi, dan juga panya, dan juga keraguan-raguan terhadap yaitu pancakanda 5 gugusan, baik yang sekarang, yang lampau, dan yang akan datang, dan juga keraguan-raguan terhadap padicca samuppada atau jalan atau ya fenomena atau faktor-faktor yang kemunculannya bersebab, yaitu seringkali diterjemahkan sebab musabab yang saling bergantungan. Nah, ini adalah 3 belenggu, sedangkan 2 belenggu lainnya yang merupakan belenggu bawah adalah patiga dan juga kama raga, kebencian dan juga nafsu ragawi. Nah, 2 ini juga dihancurkan. Maka ketika dikatakan panca cinde, maka potong 5 belenggu bawah. Nah, ketika dikatakan panca jahe, tinggalkan 5 belenggu, ini mengacu kepada belenggu atas. Jadi 5 belenggu lainnya. Nah, 5 belenggu lainnya adalah apa? Yang tidak lain adalah yaitu keinginan untuk terlahir di alam rupa, keinginan untuk terlahir di alam arupa. Jadi rupa itu alam Brahma, yang rupa Brahma. Kemudian keinginan untuk terlahir di alam arupa Brahma. Kemudian juga udaca, kegelisahan, itu juga belenggu. Kemudian juga mana, yaitu pembandingan, membanding-bandingkan, mungkin saya lebih tinggi, atau saya lebih rendah, atau saya sejajar, itu masih ada bagi seorang anagami. Walaupun tentu itu sangat halus. Dan juga belenggu avijja, ketidaktahuan, itu juga belenggu yang harus dilenyapkan. Maka panca jaya adalah meninggalkan 5 belenggu atas. Nah, kalau 5 belenggu bawah, 5 belenggu atas ditinggalkan, yaitu adalah pencapaian apa?
arahata magga, ya pencapaian arahat, terutama adalah arahata magga. Tetapi untuk bisa menghancurkan itu semua, ya harus apa? Mengembangkan 5 hal. Panca cutari bhaveya, mengembangkan 5 hal. Nah, mengembangkan 5 hal itu apa? Yang tidak lain adalah pancindriya. Maka di dalam khotbah dan dalam kitab komentar, panca cutari bhawaye, mengembangkan 5 hal lebih lanjut adalah udam bagiya sangyojananang pahanataya sadadini pancindriyani utari bhaweya. Maka seseorang hendaknya mengembangkan lebih lanjut panca indria, 5 indria, yang tidak lain adalah sadar, keyakinan, dan lain sebagainya. Demi apa? Demi meninggalkan belenggu yang atas. Maka 5 yang harus dikembangkan adalah sada, wirya, samadhi, sati, samadhi, dan panya. 5 indria. Jadi indria keyakinan, indria semangat, indria perhatian, indria konsentrasi, dan indria kebijaksanaan. Itu harus dikembangkan. Nah, ketika seseorang dikatakan mengatasi 5 ikatan, pancasangga, 5 ikatan ini mengacu kepada apa? Yaitu mengacu kepada raga, dosa, moha, mana, dan diti. Yaitu adalah apa? Nafsu ragawi, kebencian, kebodohan, pembandingan atau kesombongan, dan juga pandangan. 5 ini adalah 5 yang mengikat, 5 ikatan. Dan ketika seseorang itu mengatasi 5 ikatan, maka dikatakan ia telah mengatasi atau menyeberangi banjir. Tapi banjir yang dimaksud tentu bukan banjir air. Menyeberangi banjir di sini adalah 4 jenis banjir. Yaitu apa? Yaitu ada banjir kesenangan indrawi yang disebut sebagai kamoga, kemudian ada banjir kemenjadian atau kelahiran, yaitu bawoga, ada banjir yaitu pandangan, ya berbagai macam pandangan, didoga, dan ada banjir ketidaktahuan, awijoga, yaitu 4 banjir. Itu akan diseberangi, akan diatasi ketika tentu 10 belenggu dihancurkan, 5 ikatan itu dihancurkan. Maka seseorang juga akan menghancurkan 4 banjir, dan dialah yang kemudian disebut sebagai seorang arahanta. Nah, kemudian di dalam khotbah tersebut Sang Buddha juga menyampaikan syair berikutnya, ya. Kalau syair berikutnya mungkin ya bisa dipahami. Jaya biku mak pamato. Ini nasihat kepada 900 biku, ya. Jaya biku mak pamato. Wahai biku, bermeditasilah, jangan lengah. Mate kamaguni ramesu citang. Jangan biarkan batin bergembira di dalam kesenangan indera. Makloha gulang gili pamato. Jangan kemudian menjadi lengah seperti menelan, yaitu besi yang panas. Makandi duka bidang daihamano. Jangan kemudian nanti menyesal dan terbakar oleh penderitaan. Nah, jangan kemudian merapat karena dibakar oleh penderitaan. Ini juga penting, karena apa? Ada kata makloha gulang gili pamato. Jadi jangan kemudian menjadi lengah menelan loha gula, atau katakan bola besi yang panas. Nah, bola besi di sini sebenarnya mengacu pada ketika seseorang menjadi seorang biku, atau katakan mempraktikkan kehidupan sebagai seorang petapa, tetapi hanya bersenang-senang, terseret oleh berbagai macam kesenangan indrawi. Itu seperti seseorang yang memakan bola besi yang panas, dan sebagai dampaknya adalah penderitaan yang meratap karena dibakar oleh penderitaan. Maka harus bermeditasi, tidak lengah, dan tidak membiarkan batin bergembira, bersenang di dalam kesenangan indrawi. Mate kamagune rame sucitang. Kemudian Sang Buddha juga menyampaikan, mengingatkan kepada para biku ini, nati janang apanyasa, dan tidak ada konsentrasi, tidak ada jana bagi orang yang tidak bijaksana.
Dan tidak ada panya bagi orang yang tidak bermeditasi. Panya nati ajayato. Yami jananca panyaca sawe nibana santika. Dan ketika seseorang memiliki jana dan juga panya, konsentrasi dan juga kebijaksanaan, maka dia akan mendekat di dalam nibana. Nah, ini juga penting. Kenapa dikatakan bahwasanya tidak ada jana ketika tidak ada kebijaksanaan, dan tidak ada kebijaksanaan ketika tidak ada jana? Ya, salah satu pernyataan yang sering kita temukan adalah sama hidup biku yata butang janati pasati. Seorang biku yang batinnya terkonsentrasi akan mengetahui dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Artinya dengan batinnya terkonsentrasi mencapai jana, maka dia akan melihat dan mengetahui ya segala sesuatu sebagaimana adanya. Dengan kata lain, itulah yang disebut sebagai panya kebijaksanaan. Nah, kalau jana dan panya ini itu dikembangkan dengan baik, maka akan membawa kepada pencapaian nibbana. Nah, kemudian Sang Buddha juga melanjutkan dengan syair selanjutnya. Sunyak garang pawidasa santa cita sabikuno. Amanusi rati hoti sama damang vipasato. Nah, seorang biku yang kemudian masuk ke dalam tempat yang sunyi, yang batinnya damai, akan memperoleh yaitu kebahagiaan yang bukan duniawi lagi atau manusiawi lagi atau melampaui kebahagiaan manusia, dengan melihat dhamma dengan baik, fenomena dengan baik. Ini sebenarnya juga mengacu pada pencapaian, yaitu kalau bahkan di dalam kitab komentar, ya setelah seseorang masuk ke dalam rumah yang kosong atau sunyi, maka dia tidak meninggalkan ya objek meditasinya di tempat yang kosong tersebut. Dia duduk memperhatikan objek meditasinya, sehingga batinnya menjadi damai, menjadi nibbutta citasa, itu juga batin yang padam atau damai. Nah, dan disitulah kemudian dengan cara demikian, dia memperhatikan vipassana dan dia mendapatkan pencapaian-pencapaian yang berkenaan dengan vipassana, kebahagiaan yang bukan manusia lagi. Dan termasuk sebenarnya adalah ada samapati, 8 pencapaian jana pun juga diperoleh dengan cara bermeditasi demikian. Kemudian dilanjutkan, kalau di syair 373 ini seperti masih ya berkenaan dengan ketenangan batin, tapi kemudian syair 374 Sang Buddha melanjutkan yato sama sati kandanang udaya bayang. Ini sudah masuk vipassana. Labati piti pamojang amatang tang wijanatang. Nah, jadi kapanpun dia memperhatikan yaitu muncul dan lenyapnya kanda, muncul dan lenyapnya gugusan, entah gugusan jasmani, perasaan, gugusan persepsi, bentukan pikiran dan kesadaran, maka di sana muncullah atau dia akan memperoleh piti dan pamuja, kegiuran dan juga kebahagiaan, yang itu dikatakan sebagai amerta. Ya, jadi amatang tang wijanatang, amatang ini amerta atau tidak lain adalah yaitu ya katakan nibbana. Ya, jadi seorang yang mengetahui, seorang yang bijaksana menyebutnya itu sebagai amerta atau nibbana. Kenapa? Melihat yaitu udaya baya kandanang, melihat muncul dan lenyapnya 5 gugusan. Nah, tataya mati bawati ida panyasabikuno. Indriya kuti santuti pati mukeca samwaro. Ini juga bagian dari yang harus dipraktikkan oleh biku tersebut, bahwasanya mereka itu harus mengembangkan kebijaksanaan dan juga indrianya harus dijaga dengan baik, memiliki santuti, rasa puas, dan juga terkendali di dalam yaitu patimuka atau terkendali oleh aturan-aturan kemoralan. Nah, mite bajasu kalyane sudah jewe atandite. Pati santara wutasa acara kusalosia. Tato pamoja bahulo duka santang kalisati. Maka harus juga berasosiasi dengan orang yang baik, memiliki kehidupan yang murni, yang bersih,
tidak memiliki banyak keinginan, ya tidak memiliki banyak katakan bahkan harus bebas dari kemelekatan. Nah, kemudian dia memiliki skill di dalam hal-hal yang baik, dan dengan memiliki banyak kebahagiaan karena praktek damai yang baik, maka dia akan mengakhiri penderitaan. Nah, ini syair yang diberikan oleh Sang Buddha pada 900 biku tersebut. Dan di akhir syair yang diberikan oleh Sang Buddha ini dikatakan ketika mereka merenungkannya, mereka semuanya mencapai kesucian arahat, yang juga tidak hanya arahat saja, tapi juga memiliki yaitu Padisambhida. Nah, dikatakan pada waktu itu mereka langsung terbang ke angkasa. Di biku-biku tersebut terbang ke angkasa, kemudian di sana menghormat di kaki Sang Buddha, memberikan pujian kepada Sang Buddha. Ya, 900 biku tersebut yang tadinya mereka adalah para perampok menjadi para biku, ternyata mencapai kesucian semua. Nah, itu maksud saya adalah bahwa ada beberapa syair di sini yang baik untuk dipahami sesuai dengan kitab komentar, sehingga kalau dipahami dengan baik itu tidak akan ya menyimpang dari ajaran Sang Buddha. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, Sincak Biku Imanawang, kosongkan perahu ini. Apa yang dimaksud dengan perahu ini? Itu harus dipahami. Terus dikosongkan dari apa? Juga harus dipahami. Nah, Pancasinte 5 itu harus dipotong. Apa yang dipotong? 5 hal apa yang mesti dipotong? Kan kita tidak tahu. Pancajahe 5 harus ditinggalkan. 5 apa yang harus ditinggalkan? Kita tidak tahu kalau tidak membaca kitab ulasannya. Nah, dengan membaca kitab ulasannya, kita akan menjadi paham sehingga tidak menyimpang dari ajaran Sang Buddha. Ya, saya kira mungkin untuk hari ini saya kira demikian, cukup ya. Kita bisa melanjutkan untuk besok ya.